Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dari kelompok 7 Indralaya dengan saya Alifa Samatul Kolbi dan kedua rekan saya Rani Atika Sahari. Dan saya Rika Amelia. Di sini kami akan menampilkan video mengenai fotosintesis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi fotosintesis. Teori, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula dan menghasilkan oksigen dari karbon dioksida dan air. Organisme fotosintesis disebut fotoautotrof. Fotosintesis terjadi di organel kloroplas. Kloroplas berisi pigmen klorofil. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma, dan di dalam stroma terdapat tilakoid. Tumpukan tilakoid disebut dengan grana. Adapun reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Tahapan fotosintesis yang pertama ialah reaksi terang. Pada reaksi terang terdapat dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Yang kedua, siklus Kelvin. Sampel 1. Hydrilla verticillata 2. Kacang hijau 3. Bunga matahari. Prosedur proyek 1. Pelajari dan pahamilah materi mengenai fotosintesis. 2. Tentukan tanaman yang menunjukkan terjadinya fotosintesis. 3. Rekamlah tanaman tersebut dan rekamlah penjelasannya. 4. Buatlah PPT semenarik mungkin. Dan 5. Edit rekaman video tersebut semenarik mungkin. Tumbuhan bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Pergerakan ini bertujuan untuk dapat melakukan fotosintesis, karena dalam fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari. Misalnya pada tanaman kacang hijau yang pucuk daunnya bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Gerakan ini disebut dengan gerak fototropisme. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya kacang hijau melakukan fotosintesis. Di samping itu, terdapat pula bunga matahari yang selalu mengikuti arah datangnya cahaya matahari. Gerakan ini disebut heliotropisme. Heliotropisme merupakan perilaku seperti pelacakan cahaya matahari yang meningkatkan fotosintesis dan meningkatkan pertumbuhan. Proses fotosintesis dapat dilihat dari tanaman Hydrilla verticillata. Percobaan ini dilakukan dengan memasukkan Hydrilla verticillata dalam plastik yang berisi air tanpa ada udara sedikit pun. Kemudian diletakkan di bawah cahaya matahari. Ketika beberapa jam Hydrilla verticillata diletakkan di bawah sinar matahari, maka akan timbul gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara ini adalah oksigen. Hydrilla verticillata yang memiliki klorofil dapat melakukan fotosintesis, di mana dengan adanya karbon dioksida ditambah air ditambah cahaya dari matahari, maka akan menghasilkan gula dan juga oksigen. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya proses fotosintesis yang terjadi. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin. 1. Reaksi terang. Pada reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Reaksi ini terjadi di tilakoid. Klorofil dan pigmen lain akan menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi bentuk kimia sebagai produk yang berenergi tinggi, yaitu ATP dan NADPH, dan bersamaan itu oksigen dibebaskan. Organisme fotoautotrof hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik, di mana pigmen hanya dapat menyerap cahaya tampak, yaitu cahaya yang panjang gelombangnya di antara 750 hingga 380 nanometer, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Terdapat dua jenis fotosistem dalam reaksi terang, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 yaitu P700 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700. Sedangkan fotosistem 2 adalah P680 mengandung klorofil yang mampu menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680. Terdapat dua macam aliran elektron, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Jalur elektron siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 1 menyerap energi cahaya. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Elektron tersebut kemudian diteruskan menuju sistem ferredoksin. Dari ferredoksin, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan akhirnya kembali ke fotosistem 1. Dalam jalur ini dihasilkan ATP. Jalur elektron non-siklik adalah proses yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2, serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Ciri dari jalur elektron non-siklik ini, pada fotosintesis,
Jalurnya tidak mengalami siklus. Siklus Kelvin. Siklus Kelvin atau reaksi gelap merupakan suatu reaksi yang ada dalam proses fotosintesis yang terjadi di stroma. Dalam siklus Kelvin terdapat 3 tahapan yaitu pertama yaitu fiksasi karbon. Pada reaksi ini, CO2 akan masuk ke dalam siklus Kelvin dan kemudian akan berikatan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP. Selanjutnya, reaksi kedua senyawa ini akan dikatalis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau Rubisco. Hasil dari reaksi pada fiksasi karbon ini akan menghasilkan senyawa intermediat C6 yang tidak stabil dan akan pecah menjadi molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Yang kedua yaitu reduksi CO2. Pada tahap ini, memerlukan energi dari ATP dan NADPH. ATP digunakan untuk mengubah 3-fosfogliserat atau 3-PGA menjadi 1,3 bifosfogliserat atau fosforilasi ATP. Senyawa NADPH yang ada akan berubah menjadi NADP+, dan elektron akan ditransfer ke 1,3 bifosfogliserat yang akan memecah molekul dan tereduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, satu molekul gliseraldehid 3-fosfat ini akan keluar sebagai hasil siklus Kelvin dan sisanya akan masuk ke regenerasi RUBP. Tahap ketiga yaitu regenerasi RUBP. Pada tahap ini, gliseraldehid 3-fosfat yang tersisa akan dikonversi menjadi RUBP yang melibatkan gula terfosforilasi oleh ATP. Pada fase regenerasi ini diperlukan 1 ATP untuk tiap molekul CO2 yang ditambat. Jika dalam satu siklus ditambah 3 CO2, maka diperlukan 3 ATP selama fase regenerasi. 3 ATP yang digunakan ini akan berubah menjadi 3 ADP. Dengan demikian, dari keseluruhan siklus Kelvin ini dihasilkan 1 PgAl dengan memerlukan 3 CO2, 9 ATP, dan 6 NADPH. Hasil produk fotosintesis. Pada tahap reaksi terang dihasilkan oksigen, sedangkan pada siklus Kelvin dihasilkan glukosa. Dengan demikian, pada proses fotosintesis dihasilkan glukosa dan oksigen. Kesimpulan, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan oleh organisme autotrof dengan menggunakan cahaya matahari untuk membuat gula C6H12O6 dan menghasilkan oksigen O2 dari karbon dioksida CO2 dan air H2O. Adapun reaksinya yaitu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2. Adapun tahapan fotosintesis terdiri dari 2 tahapan yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin.